Ya, berjumpa lagi di Parlemen Update untuk episode kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah terus menyaksikan Parlemen Update di solusimedia.id_official yang terus memberikan Anda informasi terbaru tentang apa saja yang sedang dilakukan di kantor legislatif Kota Makassar. Dan kali ini untuk episode kali ini kami kembali bersama dengan Komisi A DPRD Kota Makassar dan kali ini bersama Pak Idris dan ini merupakan kali kedua beliau hadir di ruang podcast solusimedia.id. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Bu. Ya, ini ya Anda bisa saksikan nanti penayangan dari talk show ini di YouTube kami solusimedia.id. Jangan lupa _official, jangan lupa di subscribe. Nah, untuk kali ini kita akan eh, mencoba untuk mendiskusikannya bersama Pak Idris tentang bagaimana pelayanan publik di Kota Makassar ya. Karena ini kan tahun baru ya, ada beberapa hal yang mungkin Anda perlukan di tahun 2026 maksudnya tahun yang baru. Ada beberapa hal administratif yang perlu Anda harus lakukan dan jajaki di setiap kantor-kantor pelayanan publik. Nah, seperti apa sekarang Komisi A mendefinisikan pelayanan publik yang ideal itu bagi masyarakat Kota Makassar seperti apa, kemudian apakah indikator-indikator untuk mengukur kualitas pelayanan publik di Makassar itu sudah terpenuhi semuanya dan strategi seperti apa yang mungkin bisa menjadi saran ya kepada pemerintah kota untuk bisa meningkatkan fungsi pelayanan publik itu sendiri ya. Pak Idris, terima kasih untuk waktu kembali hadir di sini. Pak, kalau melihat dari Komisi A sendiri, sebenarnya kalau peran pengawasan Komisi A khususnya untuk pelayanan publik ini terkait apa, Pak? Ya, terkait masalah data Data. administrasi, Oke. Data kependudukan yang ya begitu ya, Pak? kependudukan di kecamatan dan kelurahan. Di kecamatan dan kelurahan ya. Oke, jadi agar semakin responsif tentunya ya Pak ya untuk pelayanan publik ini dan diharapkan bisa berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Nah, seperti apa yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat Pak? Strategi-strategi sekarang yang sedang dilakukan di pemerintah kota dan itu menjadi bagian pengawasan dari legislatif khususnya di Komisi A. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun, ya alhamdulillah tahun ini selama jabatannya wali kota kita Pak Iya, Ape ya, dia melakukan terobosan masalah aduan itu ada istilah luntara ya. oke. Ada istilah luntara, jadi pelayanan atau aduan bisa langsung masyarakat di situ. Ya. Dia tinggal mendownload aplikasi. Nah, sejauh ini dari hasil informasi yang disampaikan dengan dari eksekutif sendiri kepada DPRD, terus kemudian di tingkat DPRD sendiri selaku pengawas di tataran pengawasan itu bagaimana tindak lanjutnya Pak untuk laporan ataupun apresiasi masyarakat Kalau kita lihat cepat tahu cepat ya cepat. Ya paling tidak kalau ada terlambat ya, tapi yang jelas pasti direspon. dipenuhi apa yang dia minta itu masyarakat. Kasih gambaran. Ya, Ini kan musim hujan. Biasa banyak aduan banjir. Tapi itu dinas yang terkait ya cepat turun dari kayak BPD apa penanggulangan bencana kesehatan ya. yang telah kayak jalan banyak yang mati kemarin ya, secepat dengan aduan lontar atau Ya. jelas pasti ya pasti Langsung direspon ya begitu Pak. Jadi tidak ada yang sampai pada ruang komisi begitu ya. tidak sih kalau Ya, masalah begitu kecuali kalau iya. turun ke reses kan Oke. banyak kasihannya itu biasa orang tua Ya. yang tidak asih ya, Mm-mm. itu dia biasa kan seperti itu. Nah, kita tinggal langsung Ya, Pak telepon Idris. dinas-dinasnya atau apa ya Oh, langsung begitu ya, dideteksi. langsung ya Pak ya kalau di setiap reses. Nah, pada reses kemarin eh, dari sisi pelayanan publik seperti apa yang dikeluhkan oleh masyarakat atau mungkin yang sampaikan aspirasinya pada saat reses? Ya biasa kayak tahun-tahun lalu lah Mhm. keluhan-keluhan masalah Iya, tor
eh, ikan, masalah pelayanan di kelurahan dan lain-lain. Ya, biasalah begitu. Intinya kalau kita lihat secara umum, Polsek Kota Makassar cukup respon lah Ya. masalah itu. Nah, saat ini Pak, mungkin sebelumnya kita sempat berdiskusi ya dengan Pak Idris ya. Ada inovasi yang sedang atau didorong oleh Komisi A untuk meningkatkan pelayanan publik khususnya di tingkat kecamatan itu seperti apa Pak Idris? Bisa dijelaskan lebih lanjut? Kalau di tingkat kecamatan kan sudah ada yang dari kayak dari dinas-dinas itu seperti Capil kan sudah ada di sana. Dari dinas Ya, sosial sudah kecamatan. Semua pelayanan saya kira ke depannya itu akan berfokus juga ke tingkat kecamatan supaya masyarakat tidak terlalu jauh ya untuk benar. mengurus. Ya. Bisa lebih dekat ya Pak ya Ya, lebih dekat. untuk pelayanan-pelayanan publik kalau ada di Iya, kecamatan-kecamatan. Secara akses juga bisa lebih iya, kalau gampang. perlu sampai ke tingkat kelurahan Iya, ke tingkat depannya. kelurahan. Ya, ya, betul. Nah, Pak Idris, sebenarnya kalau dilihat dari apa lagi namanya reformasi ya dari sistem pelayanan ya untuk bisa lebih cepat dan juga lebih transparan, itu mungkin ada saran-saran dari Komisi A kepada eksekutif ya, khususnya di Ya, tingkat kalau kecamatan. saya pribadi, ya saya inginkan, ya ini kan sudah berjalan, tapi Iya, kan kita mau lebih bagus dan lebih cepat. iya benar. Karena masyarakat kan tidak paham semua masalah dan ini. Mhm. Menurut saya itu semua perangkat pemerintah termasuk RT RW itu Ya, harus wajib itu betul-betul memiliki aplikasi itu. Jadi dia yang bisa mewakili masyarakat warganya. Ada hal-hal ya. yang dibutuhkan. Digitalisasi Iya. pelayanan begitu Iya. ya Pak ya. Jadi harusnya sampai ke tingkat RT RW Hmm. bisa berjalan optimal. Kalau Ya, sejauh ini seperti apa evaluasinya Pak? ya ada juga yang berjalan seperti itu. Ada Ya. sudah banyak RT RW yang memahami hal-hal seperti itu. Intinya di sini mau disosialisasikan lah terus supaya masyarakat tahu karena bagus ini digital ini karena transparan terbuka. Jadi kita juga sebagai anggota dewan kalau turun tidak terlalu bagaimana tentang pelayanan itu, Mhm. tinggal Ya. percepatannya mami kita kawal bagaimana supaya bisa lebih Ya. Sebenarnya lebih respect ya. secara administratif ya kalau dibilang temuan sih apakah ada temuan-temuan signifikan terkait keluhan masyarakat ini Pak yang sampai ke legislatif yang disampaikan? Yang selama ini masyarakat kira-kira butuhnya seperti apa? Kalau masalah administrasi enggak Mhm. tidak ada sampai Oke. di PR. Yang sampai itu ya biasa kayak Hmm. ya masalah pekerjaan fisik karena ada masalah biasa kadang di perumahan gitu. Ya. Di perumahan itu belum belum menyerahkan ya belum menyerahkan Mhm. fasilitas umumnya ya Pak. Ternyata jadi biasa kadang mengeluh masyarakat jalannya rusak pemerintah kota tidak bisa diperbaiki jadi Oke. Hal-hal mungkin ya, yang seperti itu ya, tapi tentang pelayanan-pelayanan dasar itu berjalan secara normal ya Pak ya, lancar ya. ya Iya. alhamdulillah lancar. Oke. Ya, ya. Nah, saat ini sebenarnya apakah ada regulasi terkait untuk menjamin pelayanan publik ini, Pak? Biar lebih transparan. Apakah ada regulasinya bahwa ada kalau ada regulasi kan ada berarti keharusan ya. Seperti apa, Pak? Ya harusnya sih karena sebagai warga Makassar ya pertama kalau ini kan semakin digital ya, ya harus itu data betul valid karena semua serba digital Ya, ya. iya. Ada aturannya enggak, Pak itu? Ada aturannya enggak, Pak itu? Dari mungkin di Perda untuk bisa menjamin hak masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang baik. Ya ada itu dan Oke. diwajibkan itu Diwajibkan ya. wajib sebagai masyarakat itu harus
raja itu sebenarnya masyarakat ya. Iya, benar, Pak. Nah, sejauh ini sebenarnya apa, Pak, yang menjadi tantangan terbesar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik? Apakah tantangannya dari pemerintahnya kah, atau dari apa, fasilitasnya yang belum memadai kah, atau seperti apa, Pak? Kalau fasilitas ya mungkin adalah kekurangannya, tapi Mhm. kan ke depannya kan namanya juga ini Mhm. Makassar Iya, semakin ke depan semakin bagus lah. iya. Kita ikuti teknologi, Mhm. apa yang kekurangan kita perbaiki dengan Iya. masukan-masukan toko-toko apa ya Mhm. dari termasuk dari media juga karena media juga kan bagian daripada pelayanan publik Iya, lah. iya. Eh, Mendengar semua aspirasi masyarakat ya. Kita juga di DPR tidak Mhm. menerima dan terbuka juga aduan seperti itu. Oke, Pak. Eee, di DPRD sendiri sekarang ini adalah masa apa, Pak? Masa rapat kah, atau masa menjelang reses, atau seperti apa, Pak, sekarang agenda di dewan sendiri? Tesnya sudah, Iya, ya, sudah selesai sebelum puasa. sekarang ini masa apa, Pak? Ya, Monef? belum juga Monek. Belum ya? Ya, beberapa hari ini kan selalu dia RDP Mmm, akan iya, iya. dengar Karena pendapat. beberapa kali kami ke gedung legislatif sementara, gedung DPRD sementara itu selalu atau beberapa kali sering ada rapat dengar pendapat ya, Pak. Nah, di rapat dengar pendapat itu sebenarnya hal-hal seperti apa yang mungkin kalau di Komisi A yang sudah dilakukan sebelumnya, Pak? Rapat dengar pendapat terkait apa, Pak, RDP-nya di Komisi A? Ya, masalah perizinan. Ya, Oke. perizinan. Perizinan terkait apa, Pak? Ya, terkait kayak pengusaha-pengusaha yang Mhm. kemarin itu banyak itu kayak kayak olahraga padel itu. Oke, iya, iya, karena sekarang Eh, menjamur ya, Pak, ya. Padelisasi. Menjamur di Kota Makassar. Ya, ini olahraga yang kembali hangat ya dan menjadi tren. Sudah masuk juga di Kota Makassar. Jadi ini terkait perizinan tempatnya, Pak, tempat padel. Iya. Oh, oke. Ini memangnya sudah banyak ya, Pak, padel, lapangan padel. Soalnya saya tidak main padel ya. Sudah banyak ya, Pak, lapangan padel di Eh, Makassar. Beberapa minggu lalu kita turun sidak Iya. karena banyaknya aduan. Karena ada beberapa lapangan itu berada di dekat-dekat kompleks. Hmm, Jadi aduannya itu kayak bising, oke. lampunya silau, Iya, macet. Ya. iya. Makanya kita turun sidak beberapa sampel terus kita panggil. Oke. Ada berapa banyak, Pak, tempat? Kalau menurut PTSP yang mengusulkan isi itu sekitar 60 atau lebih 60. Hah? 60 Iya, yang sekota memasukkan Makassar. izin, Iya, pendaftaran izin untuk padel, iya, lokasi ada padel. olahraga. Oh, luar biasa ya. Jadi ini mungkin menjadi sarana olahraga baru dan Iya, refreshing sekaligus juga untuk mengentertain ya warga Kota Makassar. Karena kan kalau di lapangan padel itu tidak hanya lapangannya saja kan ya, Pak. Ada kafenya juga di situ ya. iya, Orang jadi selain padel juga bisa melakukan networking ya, duduk-duduk, kinong-kinong, nongkrong-nongkrong sambil berbicara bisnis begitu ya, Pak. Jadi harus disiapkan mungkin juga konsep padel yang tidak mengganggu tadi, karena Pak Idris mengatakan lapangan padel banyak yang berada di beberapa ya, yang berada di kompleks-kompleks perumahan begitu Pak Di. Jadi mungkin dari futsal beralih ke padel ya Pak. iya. Oh, ya, ya. Jadi mungkin tingkat kebisingannya dari masyarakat, kemudian kemacetan karena parkirnya. Nah, apa yang disampaikan Pak kepada pengusaha padel? Yang pertama itu masalah isinya ya, Izin, oke. izin yang ya harus lengkap lengkap karena ada restonya Iya juga. benar, ada resto, ada kafe begitu Pak ya. Kedua juga ya harus sosialisasi juga di tetangga Iya. supaya tidak ada yang keberatan Hmm. karena apa di
Nah, olahraga juga ini kan bagian dari kebutuhan untuk Ya. kesehatan. Ya. Jadi itu dia teman-teman mungkin yang ingin membuka juga lapangan padel karena ternyata banyak ya yang kita lihat sekarang kan baru ada beberapa Pak Idris tuh Iya, ternyata yang mengajukan untuk izin padel sendiri itu sudah ada 60 ya, ya, luar yang biasa ya. dia Jadi juang itu ya mengajukan izin. yang mengajukan izin untuk lapangan padel itu ada 60 ternyata. Jadi ini mungkin yang bisa menjadi perhatian juga ya dari lintas SKPD teknis ya Pak, Ya, yang menjadi mitra Komisi A untuk bisa memperhatikan hal-hal tersebut karena itu juga merupakan bagian dari pelayanan publik ya. Nah Pak, sebenarnya di lapangan sendiri tantangannya terbesar itu tadi pertanyaan saya, tantangannya terbesar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Makassar ini apa Pak? Maksudnya hal-hal yang mungkin membatasi begitu gerak dari pemerintah untuk me- apa ya, meningkatkan pelayanan publik. Dari sisi infrastrukturnya kah sudah lengkap atau bagaimana? Dari sisi SDM yang melayani kah Pak atau seperti apa Pak kondisinya sekarang di kecamatan-kecamatan? kalau ya semua ada kelebihan dan kekurangan ya. Ya, Kalau persoalan pelayanan ya Allah. Cuma persoalan SDM lagi kan biasa mm-mm, kadang juga baru-baru ini kan ada beberapa kayak pegawai-pegawainya yang belum terlalu bagaimana ya itu kan. Tapi itu butuh proses sih sebenarnya. mm, ya, Kalau persoalan kelengkapan kelengkapan pelayanan ya bagus karena setiap ada keluhan pasti pemerintah kota cepat dia tanggap ya. masalah kayak kayak alat-alatnya apa bagus karena kita Dari sering SDM itu apa Pak? SDM itu maksudnya apakah perlu dilakukan perekrutan untuk khusus yang melayani masyarakat di kecamatan atau apakah memang SDM di kecamatan belum cukup ya? kalau saya lihat belum cukup Belum cukup ya, oke. tentang masalah administrasi karena kan rata-rata pelayanan itu kan Mhm. yang menguasai administrasi yang elektronik ya. Iya, Sementara kemarin kan banyak yang maksud saya nih yang bekerja kemarin kan rata-rata yang mendaftar CPNS kemarin itu kan yang merasa pintar lah, yang siap bersaing, iya, terus tidak bisa lagi terangkap masuk ke 3K itu. oke. Jadi kebanyakan yang apa nih bahasanya artinya butuh perbaikan lah. Kalau memang bukan ahlinya di situ, Mhm. jangan ditempatkan di situ. Oke. Jadi kalau misalnya ada laporan Pak masuk ke DPR ya, ke Komisi A tentang buruknya mungkin pelayanan publik di satu tempat atau di satu wilayah, itu apa nanti yang ditindaklanjuti dari Komisi A? Kita langsung turun. Oke, Kita langsung turun. ya. Ada perbaikan mungkin Pak rencana-rencana yang mungkin bisa diusulkan kepada pemerintah kota bagaimana eh, pelayanan publik ini bisa lebih maksimal kepada masyarakat. Di rapat dengar pendapatnya mungkin yang bisa disampaikan kepada eksekutif. Mungkin itu tadi ya, salah satunya adalah menambah SDM. Ya itulah Ya, termasuk itu. ya. Eh, eh, Makan polanya ini kan ada lagi aturan nasional. Hmm, Tinggal kita ini pemerintah kota adalah kita kira tahanlah yang terbaik. ya, dan intinya pelayanan publik itu harus berpihak pada masyarakat ya, Pak. Ya, ya Itu yang harus. menjadi kunci utama. Nah, di masa triwulan pertama ini Pak, selain RDP, apa nanti yang akan dilakukan di tingkat legislatif di komisi ke agendanya apa Pak? Mungkin dalam waktu ini mungkin kita akan melakukan ya sosper kemarin cuma diganti namanya penyebar Oke, luasan penyebar undang-undang. luasan. Iya.
Ada penjajakan untuk perda, aturan perda Pak di Komisi A terkait apa saja untuk tahun 2026 ini? Kalau kemarin kita membuat suatu aturan Hmm. ada tentang masalah pesantren, Iya, arkearsipan, oke. dan aktual tiga Oke. itu. Pesantren Pak, itu apa saja yang hal urgent yang harus dituangkan di situ? Kalau di situ, ini kan selama ini yang dapat biasa nada-nada hibah itu kan Oh, kayak kayak pemerintah. Jadi hmm. adanya ini dengan pesantren ini bisa juga peroleh Hmm, bantuan-bantuan hmm. seperti itu. Jadi Itu memang yang ya. pokok di sini. Oke, jadi nanti ke depannya mungkin pendataan-pendataan pesantrennya ya Pak ya, yang Iya, layak untuk mendapatkan bantuan ya dana hibah iya, tersebut. Karena nanti juga tantangannya adalah pengelolaan dana hibah di pesantren itu juga harus dilakukan secara eh, maksimal ya. iya Maksudnya harus betul-betul ya, terdata. terdata. Iya, terdata. Jadi pemanfaatan dari dana hibah itu sendiri di pesantren harus juga mendapatkan perhatian gitu Pak ya. Jika nanti ranperda tentang hal ini akan disiapkan ya perangkatnya oleh legislatif. Jadi berbicara tentang pelayanan publik itu bukan hanya sekedar prosedur dan birokrasi, tetapi tentang bagaimana dari pemerintah sendiri. Semuanya. Ya, benar. Hadir untuk melayani, bukan dilayani. Dan transparan gitu Iya. ya Pak Idris. Pak Idris mungkin ada yang ingin disampaikan di akhir ini harapannya mungkin ke depan yang bisa disampaikan untuk eksekutif ataupun juga untuk masyarakat terkait dengan pelayanan publik ini. Silakan Pak. Mungkin apa Eh, yang bisa disarankankah ke depan? saya selaku anggota DPRD dari Dapil 3 ya berharaplah pada pemerintah baik dari RT sampai ke wali kota supaya bisa mensosialisasikan ini Mhm. ya, yang ini update karena supaya masyarakat terbuka tidak tidak membuang waktu lah Ya, tinggal di rumahnya mah pencet-pencet APW. Pokoknya ini butuh perbaikan kan ya, begitu. Jadi tinggal masuk di situ. ya. Jadi digitalisasi Iya, pelayanan di situ. harus Iya, harus benar-benar dipersiapkan ya Pak. iya. Tapi kalau anggaran infrastruktur kan digitalisasi pelayanan juga membutuhkan budget anggarannya untuk ke tingkat-tingkat bawah ini Pak Idris. Kalau di Komisi A itu untuk mendukung hal itu apakah juga sudah akan nanti dianggarkan atau sudah dianggarkan di 2026 ini Pak Setelah untuk digitalisasi pelayanan budgetnya, anggarannya. ya, kurang tahu juga itu. Ya, Intinya sudah berjalan ini tahu sekarang. oke. Ya, baik. Kita berharap nanti ke depan pelayanan publik di Kota Makassar ini akan terus membaik dan tentunya semakin responsif, inklusif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Ya, demikian untuk perbincangan kita di Parlemen Update untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Parlemen Update kali ini bersama Pak Idris dari Komisi A DPRD Kota Makassar, perwakilan dari Partai Gerindra Gerindra. ya. Ya. Terima kasih banyak Pak. Sampai berjumpa lagi. Insya Allah terima kasih untuk responnya sudah hadir di podcast kami Parlemen Update untuk hari ini ya Pak Idris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian Parlemen Update kita di edisi kali ini solusimedia.id_official. Anda dapat saksikan melalui kanal YouTube kami. Jangan lupa di subscribe. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Saya Silvana. Wassalamualaikum.